Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Sultan TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Hanifah Abdillah kembali menjumpai Anda tentunya dalam Bincang hari ini, edisi hari Jumat tanggal 11 Desember 2020. Tak terasa nih pemirsa, ini sudah di pertengahan bulan Desember, sebentar lagi akan di penghujung tahun 2020. Semoga walaupun memang masih di situasi pandemi, pemirsa Sultan TV di rumah masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa, semoga masih terus sehat dan juga tetap semangat. Dan di rumah juga mungkin nih sambil minum kopi atau juga mungkin sambil minum teh, pemirsa Sultan TV di rumah bisa tonton siaran kami karena hari ini spesial juga. Hani sudah kedatangan narasumber, Hani akan kasih tahu siapa narasumbernya hari ini. Tentu saja Hani ingatkan terlebih dahulu bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.co atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook kami dan juga YouTube kami di @sultantv.co, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Seperti biasa, pemirsa Sultan TV, ini Jumat berkah nih biasanya ya, kalau sebutannya Jumat berkah katanya. Nah ini juga Hani juga semangat sekali hari ini, dan tentu saja Hani tidak sendiri karena setiap hari narasumber bincang hari ini nih pastinya adalah narasumber yang luar biasa hebat, kemudian juga kompeten. Hani akan perkenalkan, sudah hadir di studio Sultan TV. Hari ini kita akan bahas mengenai Basnas Banten Zakat Peduli Melawan Pandemi. Sudah ada Bapak Haji Zainal Abidin Suja ILC dari Wakil Ketua 4 Bagian Administrasi SDM dan juga Umum Badan Amil Zakat Nasional Banten. Assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat ya, oke. Walaupun di masa pandemi, mudah-mudahan kita semuanya sehat. Nah ini dia, walaupun di masa pandemi juga ini masih harus terapkan protokol kesehatan juga. Pemirsa yang di rumah, yang keluar rumah juga ini harus menggunakan masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Bapak, kita pertama kali bertemu nih hari ini nih Pak ya. Alhamdulillah Bapak sehat hari ini, Hani juga sehat hari ini. Terima kasih, ini apresiasi kepada Basnas Banten dan juga Pak Haji Zainal. Hari ini sudah hadir di sini, terima kasih sudah berkeinginan juga untuk berkesempatan untuk sharing kepada pemirsa. Nanti kita ngobrol santai aja nih ya, silakan, Pak ya. Silakan. Kita ngobrol santai aja nih pemirsa Sultan TV di rumah mengenai tadi yang sudah disebutkan, perbedaan mungkin dari Basnas Banten di zakat melawan pandemi. Pasti kan kalau yang diketahui nih zakat mah udah pasti nih Pak. Hani pun juga kadang setiap bulan tuh harus selalu bayar zakat nih gitu. Alhamdulillah gitu ya. Di las nasional, makanya yang terverifikasi itu memang akan disalurkan ke apa namanya, penyalur yang tepat gitu kan, tidak sembarang gitu kan kebanyakan. Nah kemudian juga di pemirsa, ini juga kita akan bahas lengkapnya tentu saja mengenai zakat peduli melawan pandemi seperti apa, Basnas Banten juga seperti apa. Namun terlebih dahulu Hani persilahkan kepada Pak Zainal ini untuk sapa-sapa pemirsa Sultan TV di rumah. Silakan Pak, sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang ada di rumah dan yang menyaksikan di live streaming ataupun di YouTube Sultan TV. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Sultan TV yang telah mengundang kami dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Banten. Sebarang tentu undangan ini sangat kami apresiasi dan sangat kami hargai, karena dengan undangan itu sendiri berarti saya meyakini ada kepedulian dari Sultan TV tentang, atau setidaknya untuk membedah beberapa hal yang berkaitan dengan zakat, yang sudah barang tentu zakat ini adalah merupakan satu instrumen ekonomi yang paling penting bagi kalangan umat, sehingga mudah-mudahan dengan adanya Basnas, dengan adanya LAS, atau dengan adanya lembaga-lembaga zakat yang lainnya, insya Allah paling tidak mudah-mudahan mengurangi kemiskinan dan mudah-mudahan menambahkan kesejahteraan masyarakat. Amin, pasti ya. Nah, Bapak Hani penasaran karena kita baru pertama kali ketemu juga, ya kan? Semoga nanti barangkali bisa, kalau diundang lagi bisa hadir lagi. Oh, so pasti. Mudah-mudahan Allah mengizinkan. Amin, semoga nih Pak ya. Pak, Bapak kan dari Wakil Ketua 4 Bagian Administrasi, SDM dan juga Umum nih ya. Selaku jabatan itu nih, kesibukan Bapak setiap hari di Basnas seperti apa sih, bisa diceritakan? Ya, pertama dari sisi pembidangan itu lebih kepada tupoksi yang bersifat khusus, sehingga kami di bidang 4
itu menyiapkan segala kebutuhan administrasi berkaitan dengan perjalanan operasional program zakat itu sendiri, baik itu dalam kaitan dengan pengumpulan maupun pendistribusian, juga hal-hal yang lain, termasuk juga memang di bidang 4 itu yaitu membawahi juga kehumasan. Sehingga memang karena sekarang ini belum ada divisi khusus tentang humas, maka diamanahi juga selain daripada yang tersebutkan oleh Bu Hani tadi, juga dalam bidang kehumasan. Nah, administrasi sudah merupakan itu faktor pendukung yang utama dalam konteks sebuah organisasi, yang itu juga akan mempengaruhi terhadap baik percepatan maupun perlambatan dari sisi kegiatan organisasi itu sendiri. Luar biasa. Berarti setiap hari nih Pak Zainal sibuk sekali nggak? Disebut sibuk ya lumayan. Bisa sibuk, tapi disebut terlalu sibuk juga ya kita jalani aja. Tapi sesuai dengan. Tapi sekarang pandemi kan, ke kantor atau work from home? Dalam beberapa kasus tertentu, misalnya karena kebetulan di sekitar wilayah kita ada terdampak, maka kami mengambil inisiatif untuk ada work from home. Biasanya antara seminggu sampai 14 hari. Tapi ketika kemudian kita melihat bahwa yang terpapar ataupun katakanlah akibat daripada pandemi ini agak berkurang, maka kita juga kembali ke tempat, artinya ke kantor. Tidak semuanya kalau kita selalu WFH, ini jujur saja banyak hal yang kemudian menjadi terhambat karena tidak langsung dalam hal mengambil kebijakan ataupun instruksi ataupun apa yang harus kita lakukan di Basnas itu. Kurang efektif aja gitu ya Pak? Ada kekurangan efektif antara ya kita paham lah bagaimana kita bekerja instruksi dari rumah sementara kita pekerjaan fisik yang ada di kantor, kira-kira seperti itu. Berarti Bapak mah harus ke kantor juga ya setiap hari? Keharusannya begitu. Kecuali ada penugasan-penugasan yang dari luar begitu, yang untuk keluar, maka ya seperti hari ini saya kebetulan ada di Sultan TV. Luar biasa nih Pak Zainal ya. Hari ini padahal sibuk sekali sepertinya harus ke kantor ngurusin yang lain tapi tetap ke sini juga. Baik Pak Zainal, kita kan membahas tentang zakat peduli melawan pandemi ini. Sebelum ke situ pengen tahu juga mungkin sebagai edukasi kepada masyarakat, mungkin yang belum tahu atau mungkin yang masih awam dan juga masih penasaran juga, sebenarnya Basnas itu apa sih Pak? Bisa dijelaskan? Kalau memang berbicara tentang Basnas itu personil kelembagaan. Tapi kalau berbicara tentang zakat, saya kira kita pahami bersama bahwa zakat itu sebagai salah satu rukun daripada agama Islam yang posisinya tidak bisa kemudian dianaktirikan atau dibawahkan dibanding dengan rukun-rukun yang lain. Jadi kalau secara tekstual memang misalnya tentang sholat, bahwa as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama, kemudian yang mendirikan maka sama dengan mendirikan agama, kemudian yang meninggalkan sama dengan meninggalkan agama atau menghancurkan agama. Sebenarnya kalau orang yang seorang muslim yang dia diberikan oleh Allah kemampuan untuk mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan tertentu dan dia tidak melaksanakan, itu sama dengan dia mengurangi atau bahkan tidak mau melaksanakan ajaran Islam yang 5 itu, rukun Islam yang 5 itu. Jadi jangan menganggap bahwa sholatnya sudah benar, bahkan haji berkali-kali, tapi kemudian zakat terabaikan, itu sama saja dengan dia tidak mau menerima atau melaksanakan ajaran agama secara utuh, itu yang diantaranya tentang zakat itu sendiri. Berarti Basnasnya juga ini Badan Amil Zakat Nasional yang memang menampung masyarakat untuk membayar zakat, Pak? Betul. Jadi begini, kalau dilihat dari ayat-ayat yang berkaitan dengan zakat, terutama tentang bagaimana kewajiban itu hampir banyak ayat yang menggandengkan antara sholat dan zakat. Tapi satu hal juga kemudian kita sangat paham bahwa zakat itu merupakan satu perintah. Dalam firman Allah dikatakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi kalau tidak salah surat At-Taubah ayat 103 itu menegaskan kalau perintah itu kepada Nabi dan Nabi itu representasi dari sisi kepala negara atau kepala pemerintahan,
maka kewajiban zakat itu sendiri mestinya merupakan satu domain, adalah domain pemerintah, yang kemudian dengan tanda petik menganjur atau mengharuskan kepada orang-orang Islam yang berkemampuan untuk mengeluarkan zakat. Sehingga tidak zakat itu dianggap sebagai sebuah ibadah nomor 2, tapi justru zakat itu sama dengan umpamanya kita melaksanakan sholat atau melaksanakan haji dan seterusnya. Tapi alhamdulillah pemerintah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2003 itu sudah mengeluarkan undang-undang tentang zakat. Sekalipun memang lebih mengatur kepada persoalan pelaksanaan, tapi di sana tidak terdapat misalnya ada klausul ataupun pasal yang menyebutkan sanksi bagi orang yang tidak berzakat. Nah ini sedikit banyak itu kurang menggigit dalam konteks bagaimana sebagai warga negara Indonesia di satu sisi, tapi kemudian sebagai seorang Muslim di sisi yang lain, konsistensi terhadap pelaksanaan zakat itu agak menjadi kurang greget, kurang merasa ada push, ada dorongan. Sekalipun alhamdulillah dan kita mengapresiasi pada pemerintah bahwa dengan adanya undang-undang ini relatif sekarang bahwa Basnas atau zakat itu sendiri sudah terlembagakan, baik itu dalam seperti Badan Amil Zakat Nasional, kemudian juga ada lembaga amil zakat, ada UPZ, unit pengumpul zakat, dan kemudian instrumen-instrumen yang lainnya, yang ini relatif juga sudah terakomodasikan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 itu. Baik, katakanlah tadi juga ini masyarakat tidak dipush gitu untuk membayar zakat atau diharuskan atau diperintahkan untuk membayar zakat. Tapi melihat kondisi di Banten nih Pak Zainal, masyarakat sendiri apakah kesadaran membayar zakat ini cukup besar atau seperti apa? Untuk melihat kesadaran cukup besar dan tidaknya sebenarnya dilihat dari potensi. Potensi zakat itu cukup tinggi sebenarnya di Banten ini. Ada yang mengatakan sampai triliunan, ada yang sampai ratusan miliar begitu. Nah, sementara katakanlah yang kami kumpulkan zakat kurang lebih, yaitu baik itu oleh Basnas maupun oleh lembaga amil zakat maupun oleh UPZ di angka 50 sampai 60 miliar. Nah, sehingga kalau dilihat antara potensi yang memang ada di Provinsi Banten untuk mengumpulkan zakat dengan realitas pengumpulan yang kita kemudian dikaitkan dengan persoalan kesadaran tadi, maka saya ingin mengatakan belum sepenuhnya kesadaran berzakat itu ada pada masyarakat Muslim pada khususnya, sehingga ini perlu ada semacam langkah-langkah terobosan bagaimana kemudian mengedukasi masyarakat tentang kewajiban zakat sebagai dasar hukum agama dan kewajiban zakat sebagai pelaksanaan undang-undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, selain itu juga kan tadi potensinya katakanlah cukup besar ya, ya Pak ya. Tadi sampai 50 miliaran sampai 60-an gitu. Itu yang realitas yang kita terima, yang kita kumpulkan pada akhir-akhir ini. Tapi potensinya ada yang mengatakan 250 miliar, ada yang mengatakan sampai 3 triliun, bahkan kemarin kalau tidak salah Pak Kakanwil Kemenag itu bukan zakat, sedekah saja misalnya. Kalau misalnya dari masing-masing seorang Muslim menyedekahkan 1.000 saja per hari, kemudian kita penduduk adalah 12 juta, katakanlah yang separohnya adalah non dewasa, yang 6 juta misalnya yang dewasa yang punya kemampuan untuk sedekah, kemudian katakanlah yang berzakat misalnya mungkin 10 atau 20%, kalau 10-20% kan sekitar 1.200.000 semuanya, itu kali 1.000 saja berapa? Kalau sedekah saja ini belum berzakat. Kalau sedekah saja, jadi kalau 1.000 kali katakan 1.000 saja kan sudah 1 miliar. Nah itu per hari. Andai kata kita punya, katakanlah entah seperti ini, kita bolongin di atasnya, kemudian sebelum berangkat simpan 1.000, itu kalau per hari ada 1 miliar,
mereka kemudian 1 bulan itu menjadi 3 miliar. Iya. 30 miliar. Iya, ya benar. Iya, 1 bulan itu. 1 bulan artinya itu ya. 1 tahun kalau 30 kali 12 itu sudah 360 miliar. Itu baru kenceleng saja yang 1.000. Apalagi kalau misalnya kesadaran zakat katakanlah yang rata-rata misalnya kena nisab dalam konteks batasan minimal itu dari zakat profesi yang dianalogkan kepada pertanian itu di angka 5.400.000-an. Kalau ada 1 juta saja misalnya per bulan kali 5.400.000 sudah berapa? Iya ya Pak. Jadi potensinya sebenarnya cukup besar. Hanya memang itu lagi-lagi pada persoalan kesadaran, dan kemudian mungkin ada kelemahan juga dari lembaga zakat, baik Basnas ataupun LAS ataupun yang lainnya, dalam konteks sosialisasi yang lebih bersifat bisa difahami dan menjadi sebuah keyakinan bahwa zakat itu bukan saja persoalan, kan dalam ayat dikatakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa tusalli alaihim. Artinya peran zakat itu atau zakat kita keluarkan itu tutahhiruhum. Itu akan membersihkan hati mereka, ya, dan membersihkan artinya dari harta kekayaan yang bisa jadi tercampuri oleh pemasukan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Maka oleh karena itu saya kira salah satu upaya sosialisasi seperti ini juga kemudian bagaimana kita mencari pola yang bisa sampai kepada masyarakat, terutama yang berkemampuan untuk berzakat, itu bukan hanya sebenarnya dari kelembagaan, tapi kemudian dari seluruh umat. Kita berharap, sebab ini juga termasuk materi dakwah. Dakwah kita jangan hanya mengajak kepada sholat saja, kemudian bagaimana puasa. Sementara tentang ekonomi, zakat itu merupakan satu instrumen ekonomi yang paling mendasar bagi Islam itu sendiri. Sebab kalau kita lihat zaman Rasul, apa yang menjadi backup pelaksanaan pemerintahan dalam tanda petik, kecuali zakat. Sebab kalau dilihat misalnya ghanimah itu ketika peperangan tidak selamanya, tidak setiap hari perang. Atau fee misalnya dari katakanlah orang-orang yang mendapatkan perlindungan itu mendapatkan fee atau mengharuskan membayar, itu juga tidak terlalu banyak. Tapi yang paling mendasar adalah yaitu daripada zakat itu sendiri. Sehingga kampanye dalam bahasa barangkali umumnya atau dakwah dalam konteks zakat ini juga perlu mendapatkan porsi yang cukup besar, dan termasuk bahani itu punya kewajiban juga. Sebab kalau dilihat dari ud'u ila sabili rabbik, ajaklah kepada jalan Tuhanmu. Mengajak kepada jalan Tuhanmu itu bukan cuma hayu sholat saja, atau termasuk hai kita berzakat dan sebagainya. Itu pun termasuk perintah dari Allah untuk kepada setiap muslim untuk mengkampanyekan atau mendakwahkan, kira-kira seperti itu. Berarti penting ya. Sangat penting. Bahkan kalau melihat misalnya kepada sebuah yang mengatakan apakah hadis atau bukan, tapi dari sisi yang mengatakan kadal faqru an yakuna kufran, bahwa bisa jadi karena kefakiran itu akan menyebabkan kekafiran. Jadi coba bayangkan begitu, karena ketiadaan harta, karena ketiadaan biaya, karena ketiadaan dana, dan karena ketiadaan kemampuan untuk survival of life, membangun keseharian, dan kemudian dengan ada dorongan nafsu dan iman berkurang, maka tidak sedikit orang kemudian akibat kefakiran kemudian dia menyeberang kepada kekafiran. Ini satu hal yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Nauzubillah min dzalik. Baik, menarik juga nih pemirsa. Hani juga nanti akan bahas lebih lanjut mungkin mengenai zakat atau peduli zakat, Basnas peduli zakat di tengah pandemi seperti apa. Hani juga penasaran, mungkin pemirsa di rumah juga gimana nih caranya berzakat gitu loh. Pak, kita harus jeda dulu tapi ini boleh silakan, ya. Silakan. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.
pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Anda masih saksikan Bincang hari ini bersama dengan Pak Zainal. Kita masih membahas tentang Basnas Banten zakat peduli melawan pandemi. Tentu saja tadi juga sudah dibahas sedikit di segmen 1 mengenai mungkin apa itu pengertian zakat, kemudian juga seberapa penting zakat, yang bahkan tadi katakanlah ya penting sekali begitu ya Pak Zainal. Nah ini juga pemirsa Sultan TV di rumah yang Hani ingatkan juga untuk terus tonton siaran kami di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook kami dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Tadi juga sempat terjeda pemirsa karena tadi ada komersial break terlebih dahulu. Nah ini masih mengenai potensi sudah dijelaskan juga potensi zakat. Nah mungkin pemirsa di rumah juga tadi katakanlah kata Bapak walaupun memang belum sepenuhnya sadar untuk dalam hal membayar zakat gitu, katakanlah beda juga nih antara infak, zakat dan juga sedekah. Nah itu mungkin bisa dijelaskan, dan Hani pengen tahu juga gimana cara menyalurkan zakat kalau di Basnas sendiri. Barangkali pemirsa ingin membayar zakat nih ke Basnas, atau boleh nggak sih ke las nasional yang ada di Banten, gimana Pak? Oke, pemirsa sekalian yang saya hormati, bahwa kelembagaan zakat yang merupakan representasi negara itu memang adalah Basnas. Makanya disebut Bas Nasional, bahkan lambangnya juga cap burung Garuda. Garuda, kan? benar. Sehingga secara normatif bahwa Basnas itu adalah representasi dari pemerintah yang didelegasikan untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan kewenangan yang ada dalam undang-undang. Nah, kalau melihat kepada pertanyaan Bu Hani, apakah boleh lembaga yang lain? Sudah barang tentu memang boleh. Hanya dalam posisi undang-undang itu, lembaga amil zakat di luar Basnas itu sifatnya membantu, sehingga dalam klausulnya kalau tidak salah misalnya bagi yang berkeinginan untuk membentuk lembaga zakat bisa dibentuk yang fungsinya adalah membantu Basnas. Basnas, baik. Oleh karena itu maka ada beberapa mekanisme, misalnya ketika lembaga amil zakat itu mau berdiri, itu harus mengajukan kepada Kementerian Agama, tapi Kementerian Agama juga harus meminta atau sesuai dengan undang-undang, yaitu ada rekomendasi dari Basnas. Baik. Untuk tingkat pusat itu ke Basnas pusat, untuk tingkat provinsi ke Basnas provinsi. Dan sudah barang tentu juga pada posisi lembaga amil zakat yang membantu Basnas tadi itu juga diwajibkan melaporkan kepada Basnas terhadap raihan, kemudian penggunaan, dan begitu seterusnya. Maka secara spesifik dari sisi pertanyaan tadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya Pak. Tidak ada masalah. Bahkan sebenarnya kita menginginkan antara Basnas dengan LAS itu ada koordinasi, ada sinergitas yang berbicaranya bukan siapa kita atau dari mana kita asalnya, tapi kita berbicara tentang zakat secara universal, yang kemudian ada semacam kesepahaman bersama kira-kira peran Basnas seperti apa, peran LAS seperti apa, kemudian dalam konteks pendistribusian, pendayagunaan dan sebagainya itu bisa kemudian semacam katakanlah dikerjasamakan. Misalnya apakah yang bisa mampu dilaksanakan oleh Basnas dalam program apa yang lebih efektif. Efisien dan bermanfaat pada masyarakat. Begitu juga adanya lembaga amil zakat yang lain. Sehingga tidak ada terkesan kemudian berlomba-lomba untuk saling menjatuhkan. Ini di samping kita adalah melaksanakan ajaran Islam, dan kemudian kalau kita dibarengi dengan cara-cara yang tidak Islami, itu juga akan menimbulkan, sehingga ada yang disebut dengan dalam kaidah usul fikih itu al-ghayah la tubarirul wasilah. Ketika berbicara menuju sesuatu tidak harus kemudian mencari segala cara karena berdasarkan ingin menujunya itu, tanpa ada satu etika, tanpa ada satu kebersamaan. Maka dalam forum ini saya kira mengajaklah
kepada stakeholder perzakatan, baik itu LAS maupun yang lainnya, bahwa mari kita duduk bersama, khususnya di Provinsi Banten, bagaimana supaya pengumpulan zakat semaksimal mungkin bisa kita raih, tapi kemudian di saat yang sama juga kita harus mengatur ataupun memiliki perencanaan untuk mendistribusikan dalam konteks keadilan dan pemerataan itu. Itu akan. Nah, dalam konteks ini juga saya berharap bahwa ini kalau Baznas atau LAS atau raihan zakat dengan segala dampak positif pada masyarakat, saya hakul yakin bahwa pemerintah daerah pun akan merasa bangga. Atau di sisi lain juga akan merasa terangkat. Misalnya, kalau satu contoh sekarang ada kurang lebih 600.000 angka kemiskinan di Provinsi Banten. Nah, kemudian kalau kita secara bersama-sama, baik Basnas maupun sebagainya, memerankan sebagai lembaga zakat dan berupaya bagaimana supaya 600.000 itu bisa berkurang. Nah, 600.000 ini secara diametral sebenarnya tanggung jawab pemerintah daerah. Tapi pemerintah daerah sebenarnya baik itu lewat Dinsos, Dinsos. Kepala Dinas Sosial, kemudian perencanaan di Bapeda dan sebagainya. Bagaimana kita kalau urun rembuk antara Bapeda, antara Dinsos atau dari Pemprov lah katakan dengan lembaga-lembaga zakat untuk mengidentifikasi sebenarnya berapa sih kira-kira yang bisa dikumpulkan besaran zakat di Provinsi Banten, baik terutama tahun yang akan datang sudah barang tentu, dengan kemudian apa sih perencanaan dari Bapeda dan juga dari Dinsos terhadap penanggulangan kemiskinan itu, kenapa tidak kita sinergikan sehingga posisi masing-masing, kalau itu secara bersama-sama, maka tidak akan tumpang tindih dan kemudian katakan semacam rebutan coupling antara kalau misalnya Baznas Banten konsentrasi di Lebak atau di Tangerang nah ini mestinya stakeholder yang lain baik itu LAS maupun Bapeda ataupun Dinsos memahami di mana nih posisi Baznas. Nah, kita juga mestinya juga memahami terhadap kira-kira di mana juga sehingga asas pemerataan itu menjadi lebih yang ingin kita dahulukan sebab angka kemiskinan itu juga hampir merata di setiap daerah yang ada di Provinsi Banten. Ini barangkali perlu ke depan menjadi pemikiran bersama sehingga kita insya Allah juga akan mengajak kepada Bapeda ataupun pada Dinsos ataupun lembaga amal zakat yang lainnya untuk duduk bareng yang kira-kira secara spesifik ingin memetakan posisi zakat di Provinsi Banten dalam konteks pengentasan kemiskinan itu ada di angka berapa? Dari jumlah angka kemiskinan yang sudah dipublish misalnya baik itu oleh Badan Statistik ataupun lembaga yang lainnya. Itu menjadi poin yang paling penting bagi saya ke depan untuk bisa kita perjuangkan bersama-sama. Nah itu terkait itu. Sekarang Hani juga penasaran, mungkin pemirsa Sultan TV juga di rumah pengen tahu kalau pengen bayar zakat itu gimana caranya? Apakah ada ketentuan khusus? Beda nggak sih antara zakat, infak dan juga sedekah? Barangkali nanti saya pengen nih jadi tersadarkan untuk membayar zakat gitu, atau seperti apa nih? Bisa dijelaskan nih Pak? Jadi begini, kalau membayar zakat, terutama kemana yang membayar itu tadi itu kalau begini, ada dalam undang-undang itu kalau tidak salah pasal 39 atau berapa begitu yang ancaman bagi orang yang mengumpulkan zakat yang tidak melalui lembaga resmi maka itu ada ancaman kalau tidak salah denda 50 juta begitu atau ya sekitar 50 juta dan kemudian ada sanksi dari ketentuan hukum itu sendiri sehingga sebenarnya kalau kita melihat kepada yang kita juga tidak bisa menafikan kebiasaan di masyarakat apakah di musola ataupun di masjid itu memang perlu edukasi. Tapi kemudian berbicara tentang apa beda zakat dengan infak atau sedekah. Kalau zakat itu ada dua hal yang paling prinsip ketika seseorang harus mengeluarkan zakat. Yang pertama adanya nisab. Nisab itu adalah batasan minimal seseorang diwajibkan berzakat. Sementara haul adalah masa
masa berapa lama ya kalau hal itu sebenarnya lebih diterjemahkan 1 tahun, ya tepung tahun katakan istilahnya begitu. Sehingga dalam setahun itu berapa banyak dia memiliki harta yang wajib dizakati, maka setelah hitungan dia wajib dikeluarkan. Nah, contoh nisab misalnya ketika berbicara emas, itu dari baik fatwa Majelis Ulama maupun dari Kemenag itu sudah menyepakati di angka 85 gram. Sehingga kalau Bu Hani memiliki tahun ini 85 gram, itu wajib dizakati 2,5%. Nah, ada juga zakat misalnya seperti pertanian. Pertanian itu adalah yang disebut dengan haulnya. Haulnya itu yaitu waktu di mana dia memetik. Setiap panen itu dia wajib mengeluarkan zakat. Kalau sudah batas kepada nisab, hanya batasan minimal untuk menurut beberapa ulama bahkan hampir menjadi kesepakatan bahwa zakat pertanian itu yaitu di angka sekitar 5 penghasilan 5.400.000-an kurang lebih. Nah, sehingga kalau penghasilan di angka itu, maka dia wajib ketika panen menghasilkan sejumlah itu, maka dia wajib untuk mengeluarkan 2,5%. Ada beda dalam pertanian, memang ada yang kemudian ada 2, ada sebenarnya yang 10%, ada yang 5%, tapi ketika maaf tadi yang 2,5% itu bukan pertanian, hanya yang itu dianalogkan kepada pertanian. Kalau pertanian itu sendiri sebenarnya ada 2, ada 10%, ada 5%. 10% itu bagi petani yang sudah mendapatkan pengairan atau irigasi yang permanen. Sementara yang 5% bagi mendatangkan pengairan dengan sendirinya. Nah, kembali kepada pertanian tadi itu, yaitu nisabnya haulnya adalah di saat dia memanen, itu menjadi contoh, menjadi kias analog terhadap zakat profesi. Kan zakat profesi tiap bulan kita mendapatkan. Sehingga kalau Bu Hani misalnya mendapatkan 5.400.000 atau lebih, maka itu kemudian diharuskan mengeluarkan zakat. Tapi kalau kurang dari itu mau mengeluarkan juga, itu masuknya kepada infak. Ataupun sedekah. Jadi kalau infak dan sedekah tidak masuk dalam konteks 2 syarat tadi itu. Tidak berbicara haul dan tidak berbicara nisab. Tapi kalau zakat itu adalah berbicara haul, ada berbicara nisab. Sekali lagi haul itu adalah masa di mana dia harus mengeluarkan zakat. Kalau pertanian tadi itu pada waktu panennya dengan hitungan tadi 10 dan 5% itu, sementara zakat profesi itu dikiaskan kepada zakat pertanian dalam hal ketika dia memanen, yaitu menerima upah dari di mana kita bekerja. Sekitar 5.400.000-an kira-kira itu. Ya sekitar 130 atau 100. Berarti kalau nggak terlalu besar sebenarnya. Nggak nyampe 200 juga ya? Nggak nyampe. Itu sekitar 130 atau 100. Tidak sampai 150 malah. Maksudnya itu mudah kecil gitu ya? Tapi karena kesadaran dan kalau bahkan maaf ini para pegawai, kalau dana ngebasok saja, terutama ibu-ibu. Iya, ibu-ibu ya benar. Itu tiap hari kalau misalnya 20.000 saja, kalau 20 hari kan sudah 400.000. Sementara zakat tidak sampai hanya cuma 100 berapa dari 5 juta? 130-an atau 140-an, antara 130 dan 140. Itu 2,5 saja itu, gitu. 2,5% dari 5,4 juta itu. Nah, kalau misalnya sampai kepada dia 6 juta, ya 2,5% dari 6 juta. 6 juta. Oh, hitungannya gitu ya. Hitungannya begitu. Lalu ketika berarti tidak mencapai 5,4, berarti ketika zakat ingin membayar berarti sebutannya adalah sedekah. Infak atau sedekah? Sedekah atau infak. Itu yang membedakannya begitu. Dan tidak berkewajiban. Artinya kalau yang punya penghasilan dikurang itu dia tidak punya kewajiban untuk membayar. Sehingga ya itu mah persoalan your choice lah kira-kira. Mau ente bahagia, mau ente peduli, infaklah, bersedekahlah. Tapi kemudian kalau yang sudah masuk nisab, yaitu nilai yang disebutkan tadi antara 5 juta sekitar 5.400.000-an, itu kewajibannya
keengganan untuk membayar itu dapat siksa daripada Allah. Iya. Artinya dia meninggalkan kewajiban. Kewajiban juga. Oke. Dan kewajiban ini perlu difahami belum tentu merupakan sebuah kebaikan. Sebab ini baru kita melaksanakan kewajiban saja. Iya. Nah, infak sedekah itulah sebenarnya yang kemudian ada kerelaan untuk. Sebab ketika berzakat bisa saja dalam tanda petik keterpaksaan karena kita sebagai seorang muslim kan. Sementara infak dan sedekah itu dari keleluasan hati kita, peduli kita, dan kemudian ingin membangun sebuah masyarakat yang memang lebih sejahtera, kira-kira seperti itu. Oke, luar biasa. Ini selain itu kan tadi implikasinya ke masyarakat sekitar, katakanlah kalau masyarakat harus membayar zakat atau memang yang tadi katakanlah harus sesuai ketika nanti pendapatan dia segitu gitu 5, dan lain sebagainya, itu diharuskan untuk membayar zakat. Kemudian tadi juga diperintahkan bahwa memang zakat itu sangat penting, bahkan wajib sekali gitu ya. Allah juga sudah keluarkan gitu bahwa memang diharuskan begitu. Nah, ini ketika apa sih dampak atau mungkin implikasi yang didapatkan ketika masyarakat membayar zakat untuk kepentingan masyarakat umum juga kah, atau seperti apa nih di Basnas? Ya, dalam surat At-Taubah kalau tidak salah ayat 60 itu dikatakan innamas shadaqatul fuqara wal masakin dan seterusnya, itu di mana bukan ayat 60 kalau tidak salah, antara amilin dengan ayat 103 ya, ayat 103 Al-Baqarah. Nah, itu di situ Allah telah menetapkan 8 asnaf. Oke. 8 asnaf itu 8 kelompok lah. Yaitu mulai dari fakir, miskin, kemudian mu'allaf, sabilillah, ibn sabil, gharimin, dan kemudian jadi fakir, miskin, kemudian mu'allaf, kemudian gharimin, ibn sabil, fi sabilillah, dan satu lagi. Lupa. Jadi ada 8 asnaf. Yang itu kondisional sudah barang tentu. Ketika berbicara misalnya bagaimana fakir miskin pasti lebih dominan. Fakir miskin pasti lebih dominan. Kemudian di sana ada mu'allaf. Mu'allaf qulubuhum. Artinya mu'allaf itu artinya orang yang bisa baru masuk Islam, bisa orang yang memang perlu kita santuni dalam rangka untuk menjaga supaya tidak katakanlah membuat keonaran kepada umat Islam. Itu juga termasuk mu'allaf. Nah, porsinya akan berbeda. Begitu juga antara misalnya gharimin. Gharimin itu orang-orang yang terlilit hutang. Tapi sebenarnya terlilit bukan karena judi, bukan karena. Kemudian juga ibn sabil, kemudian fi sabilillah. Yang tadi bahwa kita berzakat itu diperuntukkan kepada masyarakat yang sudah pasti ketentuannya kepada orang-orang yang 8 asnaf tadi. Nah, dan 8 asnaf itu pada umumnya itu ada di masyarakat. Sehingga kemudian dengan adanya perintah itu, artinya Islam mengajarkan secara penuh tentang kewajiban zakat itu dalam rangka bagaimana mengurangi atau mengeliminir dari orang-orang yang dianggap mustahik ataupun yang berhak untuk dizakati itu, diberikan zakat. Baik, oke. Nah, ini menarik juga di segmen akhir kali ini kita nanti akan bahas juga lebih dalam mungkin perihal tadi di masa pandemi sekarang nih seperti apa nih Pak? Apakah Basnas juga menyediakan pelayanan yang lain sebagainya untuk memudahkan juga, tentu saja tadi implikasinya juga kan kepada masyarakat lagi gitu, membantu masyarakat lagi gitu kan, seperti itu. Nah, kita jeda lagi nih Pak ya. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, tetap bersama kami di Bincang hari ini.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang. Hari ini masih ada waktu, masih 15 menit lagi. Kami masih berbincang bersama dengan Pak Haji Zainal, masih membahas mengenai tadi Basnas Banten Zakat Peduli Melawan Pandemi. Nah, dengar-dengar nih Pak Zainal, kemarin juga Hani sempat, kenapa Hani juga tertarik mengundang Basnas juga, katanya kemarin tuh membuka stand-stand. Hani kurang tahu tuh stand-standnya apa, mungkin bisa dijelaskan. Itu temen sih itu lagi ada di sana, katanya ini ada stand zakat yang mau bayar zakat. Iya, Masjid As-Saura. Ini ada stand zakat katanya dari Basnas. Terus stand apa lagi, ada buku-buku atau apa, kurang tahu ya itu ya. Di Instastory-nya sih, pasti lihat di Instastory-nya di Instagram, hanya lihat, oh kayaknya ada ini deh. Coba konfirmasi, ternyata entah gimana ya. Gimana itu, ada acara apa? Ya, sebelum itu saya ingin menjelaskan kembali tentang persoalan asnaf tadi itu. Karena tadi agak terpotong ya. Oke, baik. Jadi dalam surat Al-Baqarah dalam surat At-Taubah ayat 60 itu dikatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin, yang tadi anggap lupa. Yang lupa tadi. Oke, amilin. Jadi wal gharim wa fir riqab wa fi sabilillah wa bis sabil dan seterusnya. Nah, dari ayat itu yang menjadi segmen tadi 8 golongan untuk mendapatkan hak zakat, itu di sana yang disebut dengan wal amilina 'alaiha. Amilina 'alaiha itu administratif, artinya orang pelaksana daripada baik itu pengumpulan maupun atau pengelolaan zakat itu sendiri. Kalau dilihat dari ayat ini, itu tidak ada satu ibadah manapun secara teknis dan kelembagaan itu disebutkan langsung dalam ayat. Sehingga ada disebut, katakan wal amilina 'alaiha gitu. Dan para pegawai yang mengelola zakat, maka oleh karena itu tidak ada zakat yang dikelola semacam katakanlah semaunya. Itu betul-betul harus ditunjuk pengelola oleh pemerintah ataupun oleh negara itu sendiri. Nah, kembali kepada persoalan tadi yang ditanyakan tentang adanya bazar ataupun semacam pameran, itu sebenarnya hanya salah satu bentuk komunikasi dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat terhadap itu kan di sana ada angka-angka capaian tentang peraihan, kemudian angka-angka tentang pendistribusian, kemudian beberapa visual yang kemudian bisa menggambarkan apa saja yang sudah dilakukan oleh Basnas, baik itu dari sisi
asnaf tadi itu, dari segi 8 kelompok yang menjadi hak mustahik daripada zakat, juga dari program. Sebab kita ini di samping berbicara tentang 8 asnaf sebagai mustahik, kita rumuskan juga dalam beberapa program. Jadi ada program pendidikan, ada program kemanusiaan, kemudian ada program dakwah dan advokasi, kemudian ada beberapa program yang itu sudah barang tentu lebih kepada persoalan konsentrasi dari program yang kita lakukan dengan di dalamnya termasuk 8 asnaf yang harus kita santuni itu. Sehingga misalnya pendidikan, dalam program pendidikan ada disebut dengan SKSS, satu keluarga satu sarjana. Nah, ini satu keluarga satu sarjana ini betul-betul kita cari seorang mahasiswa yang tidak ada sarjana di rumahnya kecuali dia yang baru kuliah. Dan itu orang fakir miskin. Sehingga ingin kita membangkitkan semangat hidup, dan kemudian bagaimana dengan pendidikan itu pasti akan meningkatkan status sosial, baik bagi dirinya untuk bagi keluarganya. Nah, itu dalam konteks pendidikan. Begitu juga banyak yang lain, termasuk pemberdayaan ekonomi, sehingga kita juga ada yang disebut dengan kampung zakat. Nah, jadi pameran itu yang dilakukan tidak lama sih sebenarnya. Di samping kita menyampaikan beberapa program, menvisualisasikan beberapa program yang kita laksanakan, juga pada saat itu juga kita memberikan katakanlah santunan yaitu kepada 700 fakir dan miskin yang juga ada pada saat itu. Nah, sementara dalam konteks pandemi ini yang menjadi pokok sebenarnya dari persoalan ini, kita sangat-sangat katakanlah diwajibkan, di samping karena kita sebenarnya ada pandemi atau tidak ada pandemi, kan bagi kita fakir miskin ataupun yang para mustahik itu menjadi sasaran kita dalam konteks penyampaian pengumpulan zakat, baik itu secara materi dalam konteks bantuan yang biasa, atau dalam konteks misalnya pemberdayaan dan sebagainya. Nah, di kita di Basnas banyak beberapa program sebenarnya yang sudah kita lakukan. Apa aja, Pak? Nah, salah satu ini saya kena itu, maka saya bawa, yaitu penyemprotan cairan desinfektan. Nah, ini di beberapa masjid, di beberapa pesantren, di beberapa bahkan sampai di pasar dan di warung-warung yang kena ini, menyangkut persoalan masyarakat banyak. Dan ini masuk kita anggarkan ya dalam hal ini saja itu di angka 15 juta. Kemudian juga ada misalnya sedekah Jumat 1000 paket. Itu itu sedekah Jumat yang 15 juta. Sementara untuk tadi penyemprotan cairan sebagainya itu 12 juta lebih. Itu baik ke pesantren, masjid maupun. Kemudian juga ada penyuluhan pola hidup sehat. Karena persoalan corona ini kan bukan persoalan semata-mata virus yang bisa gampang menembus, tapi persoalan juga bagaimana imunitas diri kita, dan dengan pola hidup yang sehat, yang itu akan menjadi salah satu mengurangi dampak daripada virus corona itu. Maka kita juga ada edukasi hanya tentang hidup bersih, cuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian jaga jarak, dan lebih daripada itu sebenarnya tentu Islam kan sebenarnya bahkan ada beberapa yang di WA itu menyatakan dengan wudhu itu akan mengurangi gitu loh. Artinya apalagi ada pakai istinsyak, yaitu menghirup air wudhu setelah berkumur, itu merupakan satu upaya juga katanya untuk mengurangi dampak. Nah, itu kita edukasi semua, baik itu dalam konteks normatif dari sisi kesehatan maupun dari sisi spiritual. Kemudian kita juga ada pembuatan disinfektan mandiri. Itu kemudian pendistribusian dispenser dan sabun antiseptik, kemudian pendistribusian 1250 APD. Yang keseluruhan itu yang sampai hari ini itu sudah 262 juta
yang kita salurkan hanya untuk ini, sekali lagi, hanya untuk dalam kaitan dengan mengeliminir atau mengurangi dampak corona. Di luar persoalan fakir miskin yang memang menjadi mustahik yang mereka harapkan gitu. Berarti benar-benar zakat peduli melawan pandemi. Betul gitu. Zakat itu kan kalau berbicara tentang output ataupun sasaran yang ingin secara maksimal, bagaimana menciptakan manusia itu dalam keadaan tenang, yang tidak diburu, tidak dihiruk-pikuki persoalan-persoalan kehidupan misalnya. Nah, salah satu kehidupan itu juga perlu sehat. Maka kalaupun kita memberi uang, memberi bantuan, tapi tidak kemudian mendukung terhadap program-program kesehatan, apalagi dalam konteks memberantas atau mengurangi dampak pandemi corona ini, saya kira kita tidak produktif. Manusia sehat itu akan menjadi sebuah angan-angan bagi kita sekalian untuk bisa merasakan kesenangan, kegembiraan. Kalau tanpa sehat, walaupun kita kasih berapapun yang bersifat materi, maka itu tidak akan. Maka ada pepatah Arab dikatakan as-sihah tajun ala ru'usil as-sihah. Kesehatan itu sebenarnya merupakan mahkota bagi orang-orang yang sehat. Tapi kemahkotaan itu dikatakan la yarahu illal marda. Tidak akan bisa melihat kepada mahkota yang begitu mestinya dipertahankan kecuali kita sudah sakit. Kalau sudah sakit baru kita ternyata sehat itu adalah. Nah, itu barangkali beberapa hal yang sudah kami lakukan dan selalu kami lakukan, termasuk juga misalnya ada rapid bersama juga di kantor dan di lingkungan semuanya, para pegawai juga dilakukan rapid test, dan kalau ada indikasi misalnya reaktif, maka dilanjutkan dengan swab dan seterusnya. Berarti memang berbeda juga nih pelayanan lain sebagainya ketika masa sebelum dan sudah jauh ya. Tapi Bu Hani juga memang ada dampak juga dengan COVID-nya ini, sekalipun tidak begitu berpengaruh. Ketika misalnya tahun 2019 itu pendapatan di angka hampir 19 miliar ya, sampai mencapai 20 kurang lebih. Tapi hari ini tahun ini entah itu karena dampak corona juga, itu baru di angka 14 miliar lebih saja. Yang bulan kan sudah hampir beberapa hari lagi untuk pergantian tahun. Iya, benar. Jadi bisa jadi ini juga karena memang dampak corona yang dampak corona itu bagi konteks ekonomi terutama UMKM itu akan sangat berpengaruh, baik itu dari segi pengurangan pegawai, kemudian kurangan produktif dan sebagainya, sehingga angka yang mereka biasa dapatkan yang kemudian dengan angka itu bisa berzakat, nah gara-gara produktivitas dan aktivitas kerja tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka angka yang tadinya harus mengeluarkan zakat bisa berkurang sampai ke tidak mengeluarkan zakat. Jauh juga bedanya lumayan ya. Betul, lumayan sekali. Bapak nggak kerasa ini mau jam 10 ternyata nih. Tapi Hani pengen sebenarnya banyak banget yang pengen ditanyain, cuma mungkin kayaknya di belakang aja deh ya. Silakan. Nah, ini pengen tanya dulu terakhir mungkin sebelum terakhir deh, ada harapan kira-kira ke depan Basnas atau Bapak yang mewakili Basnas, seperti apa harapan kedepannya? Jadi sebenarnya tentu harapan kami, terutama kami dari Basnas, bahwa mari kita galakan untuk kesadaran kaum muslimin untuk berzakat, sebenarnya untuk bagi yang mampu, sebab langsung atau tidak langsung dengan berzakat itu kemudian akan mempengaruhi positif terhadap kesejahteraan masyarakat, yang diantaranya insya Allah mudah-mudahan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, yang oleh karena itu dalam posisi kita kemudian kalau kemiskinan itu tidak bisa kita rubah atau tidak bisa kita kurangi, pengangguran malah tambah bertambah, yang diakibatkan karena kita kurangnya berzakat atau kesadaran berzakat itu berkurang bagi umat Islam, maka saya khawatir bahwa masyarakat kita ke depan akan menjadi tidak produktif dan kemudian menjadi beban yang lebih besar. Tapi dengan zakat insya Allah
Sebagian disampaikan oleh Allah tadi, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli 'alaihim. Artinya yakinlah berzakat adalah merupakan satu instrumen untuk membersihkan diri, baik dalam konteks harta maupun dalam konteks hati. Dan dengan berzakat yakin pula bahwa saudara kita, sahabat kita, masyarakat kita itu akan terdorong untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Saya kira itu sudah harapan saya. Siap. Terakhir nih, sebelum kita tutup, closing statementnya kira-kira Pak, untuk pemirsa Sultan TV di rumah, untuk masyarakat, untuk pemerintah, atau untuk stakeholder terkait, atau juga untuk teman-teman semua, silakan Pak. Closing statement apapun itu boleh disebutkan, silakan. Ya, sebenarnya tadi sudah bisa sudah bisa jadikan closing statement juga. Jadi kalau boleh saya singkat misalnya, untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, maka marilah kita bangkitkan berzakat di Provinsi Banten. Siap, cukup ya Pak ya. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Zainal, sehat terus. Amin. Semangat terus, semoga bisa aktivitas seperti biasa juga. Terima kasih sudah hadir di Sultan TV. Gak kerasa ini masih udah jam 10, 1 jam kita berbincang. Cuma kayaknya banyak ada juga yang belum ditanyakan. Cuma insya Allah nanti ada waktu bisa datang ke sini lagi. Atau mungkin kita bisa ngobrol di belakang Pak, boleh sama teman-teman yang lain juga. Baik, terima kasih pemirsa juga Sultan TV sudah saksikan bincang hari ini, edisi hari ini hari Jumat tanggal 11 Desember 2020. Dan tentu saja jangan lupa untuk terus follow Instagram Sultan TV di @sultantv.co dan juga tonton siaran kami di YouTube dan juga fanpage Facebook kami di @sultantv.co. Akhir kata, saya Hanifah Abdillah dan juga narasumber Hani hari ini. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.